Halo, selamat datang Petra. Bang Tino. Saya semua berkat semua pemirsa Alpetra TV. Tuhan Yesus berkati sahabat Alpetra dimanapun kita berada. Shalom. Bang, gimana bang? Kalau zaman sekarang bang, pendeta itu layak? Maksudnya bukan pendeta, orang tertentu lah yang punya bisa memprediksi, bisa meramalkan itu menurut iman Kristen itu kita harus percaya apa enggak bang gitu bang? Nah, soalnya kan untuk pengetahuan jemaat awam nih yang istilahnya yang asalnya tidak percaya pendeta itu sakti dengan kejadian itu, jadi karena dia punya latar belakang mistik, ngelihat pendetanya itu mereka pikir wah pendeta gua ternyata sakti nih, ternyata jadi kita nggak usah ke pohon besar nih, pendeta gua juga sakti ternyata gitu bang. Gimana bang? Ya. Nah, baik, saya lanjutkan ya. Saya kira kalau untuk kesaktian pendeta sehingga punya kemampuan seperti itu, yaitu memprediksi, meramalkan, ya, nah itu dia harus dikaji lagi pertobatannya ya. Kenapa demikian? Apa kepentingannya dia punya kemampuan seperti itu? Lalu apakah itu sudah sesuai dengan yang Tuhan inginkan ya? Tuhan kan menginginkan memberitakan Injil, jadikan semua bangsa muridku, ajarlah lalu baptislah, kan begitu ya. Ya? Tapi kenapa caranya jadi berbeda ya? Iya. Iya. Lagi ke pastian keselamatannya, apakah dia sudah lahir baru? Tapi kalau lagi background atau rekam jejak, dia dulu dukun, dia dulu percaya primbon, dia dulu percaya ramalan-ramalan ya, atau dia expertnya di sana ya, suka dengan praktik-praktik ramal begitu ya. Nah, saya sih nggak merasa yakin bahwa dia itu hamba Tuhan ya, hamba Tuhan. Itu bagian dari mamonnya. Sementara dia percaya Tuhan Yesus, dia percaya juga pengalaman-pengalaman demikian ya, yang sebenarnya itu bertentangan dengan iman Kristen. Sekalipun yang dikatakan Kang Ode itu selalu tepat, dia mimpi toiletnya terbakar dan lain sebagainya. Emang setan nggak bisa intervensi? Bisa ya. Menjadi malaikat perang, kan kata Paulus demikian ya. Iya. Malaikat Menyamar. berkuasa kegelapan. Jadi apakah hal itu bertentangan dengan iman Kristen? Saya katakan tadi sinkritis ya. Iya. Banyak klaim hamba Tuhan, dia bisa menangkap kuntilanak ya, Masukin botol. bisa memasukkan tuyul ke botol, bahkan dia bisa melihat sesuatu yang mistis, magis, keramat dan lain sebagainya ya. Iya. Ya, kayaknya ada yang belum tuntas kok kenapa dia masih punya pengalaman demikian. Nah Kang Ode, itu sebentar nih, tahu nggak sinkretis itu apa? Tahu nggak? Sinkritis itu kayak itu tuh kayak surat izin mengemudi gitu kan?
Sinkretis itu ya. Sinkretis itu kalau Kang Ode udah sakitnya parah banget, nah itu sinkretis harus dibawa ke rumah sakit pakai ambulan. Gitu. UGD. Nah, sama-sama ngaco. Tanya sama Pak Heri tuh, Pak, sinkretis apaan, Pak? Iya itu, makanya tadi tuh saya tuh gini, bukan ngerti, sebetulnya bingung. Bang Heri. Ayo Bang, apa tadi? SIM apa? SIM kritik. Ya, SIM. Ya, SIM itu kan berarti apa itu? Memandang, melihat ya, seperti itu. Memandang kayak sinoptik, pernah dengar mungkin ya kalau orang teologi atau apapun dia melihat, memandang. Berapa gini Bang? Seperti itu. Ya, sinkretisme perpaduan antara pandangan A, B, atau A itu bisa Yesus atau B itu bisa ramalan-ramalan. Jadi dipadu ya, kayak siapa itu di samping dia percaya kepada Alkitab, Yesus juru selamat, tapi dia percaya juga tuh ya kan peran leluhur atau nenek moyang secara komunikasi. Oh iya, berarti dikawinkan gitu ya? Digabungkan ya. Digabungkan, bukan dikawinkan. Kawinkan ntar punya anak repot, lo mau kasih nama siapa? Iya, pandangan-pandangan yang dipadukan ya. Dipadukan. Dipadukan dari yang awal dia yakini, yaitu dulu diturunkan atau diajarkan oleh leluhurnya. Lalu ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia nggak lepaskan, dia nggak buang, dia nggak singkirkan. Nah, jadi samping dia percaya mujizat, percaya Tuhan Yesus berkuasa ya dalam dirinya, ya dia juga percaya bahwa kuasa lain di luar Yesus juga punya pengaruh. Begitu, Kang Ode. Oh iya, berarti kasarannya itu apa ya, bertobat tapi tidak sembuh itu ya berarti ya. Coba deh, maka tadi saya bilang kan coba dikaji ulang, apakah dia dulu punya rekam jejak pendeta ini dengan pengalaman magis, mistis, percaya dengan yang bersifat ramalan ya, seperti itu. Kalau enggak berarti ada yang dia pertahankan. Di samping dia sudah menerima Yesus, tapi ada yang dipertahankan seperti itu. Dan ini juga masih perdebatan, kok menerima Yesus tapi Yesus masuk, kok masih ada Tuhan lain kan gitu ya. Iya. Kayak teman-teman kan mau bersihkan satu lubang ya atau satu kandang ya, lalu ingin menempatkan yang baru, kok masih ada isinya. Nah, lebih baik kan ditarik dulu, dibuang dulu yang ada di kandang itu, lalu mengundang yang baru itu, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Nah, mungkin pendeta ini dia pakai dua-duanya, itu yang disebut dengan dua Tuhan ya, seperti itu, atau sintetis. Nah ya, sekarang kita sambungin lagi Bang. Kita sambungin lagi. Ini ngobrolnya agak ngelantur dikit ya Bang. Kang apa? Kalau Bang Heri ngomong itu nanti saya mikirnya kemana-mana ya. Tadi kan bilang katanya kalau ada pendeta atau orang pejabat gereja atau orang yang imannya lebih tinggi di gereja berkelakuan masih menyimpan mistis-mistis, itu berarti kan pertobatannya harus dipertanyakan nih. Tapi dalam iman Kristen juga ada yang namanya karunia membedakan roh. Nah, ini kan berarti kan yang orang yang bisa membedakan roh itu karunia, katanya ini karunia nih Bang. Ini karunia nih Bang. Berarti kan ada juga orang-orang pendeta yang memang dikasih mistik-mistik lah, mistis-mistis untuk bisa melihat apa itu kan berarti katanya karunia apa ya? Penglihatan. Katanya ada karunia seperti itu. Karunia apa? Penglihatan.
dikasih karunia penglihatan. Tapi kata Bang Eri, pertobatan Kang Alfa itu harus dipertanyakan. Jadi saya harus pegang yang mana nih Bang? Baik ya, jadi semakin menarik ya. Nah, Saya menjawab begini ya. Orang yang sudah berjumpa dan mengalami kelahiran kembali atau perjumpaan dengan Yesus dalam konteks surat Paulus tuh, karunia-karunia itu bukan prioritas ya. Sekalipun saya punya kemampuan berbahasa lidah, sekalipun saya punya kemampuan bernubuat, sekalipun di 1 Korintus ya, di pasal 14, di pasal 12 itu seperti gong gemerincing ya, gitu ya, kata Paulus seperti itu. Ya, yang penting itu yaitu kasih. Nubuat berakhir, semua bahasa lidah, pengetahuan, tapi kasih tetap eksis sampai ke surga nanti. Kasih itu tetap ada dan hadir ya, seperti itu. Itu satu. Yang kedua, dalam konteks Paulus menulis surat itu tahun 50 atau tahun 51 ya, jadi masih berlaku tuh karunia-karunia, termasuk bahasa lidah ya, bahkan ya Paulus membuat tuh ya, yaitu dalam 1 Korintus 13 ayat 8 sampai 10, sampai yang sempurna itu tiba. Nah, begitu kan, yaitu firman Tuhan di kanon, kan dia bernubuat kan ya, dia juga bernubuat lainnya ya, dan sebagainya seperti itu. Nah, tetapi setelah Alkitab udah disusun, dikanonkan di abad ketiga atau akhir abad ketiga ya, sudah tidak ada lagi tuh, karena kan rasul-rasul atau murid Yesus sudah berpergian ke surga. Misalkan tadi Kang Ode bilang ada pendeta yang punya kemampuan ramalan atau bernubuat dan lain sebagainya. Siapa yang mau mengkonfirmasi itu betul adalah nubuat atau ramalan? Siapa yang mau konfirmasi? Siapa yang membackup? Siapa yang menjadikan itu iya atau tidak, benar atau tidak ya, selain rasul-rasul gitu. Nah, itu sebabnya apa yang dikatakan tadi punya kemampuan membedakan, orang yang sudah lahir baru pasti dia mampu membedakan yang mana yang sesat, yang mana yang tidak. Pasti ada getaran-getaran ya lah gitu. Iya. Masa Kang Ode nggak bisa membedakan kalau ada orang entah itu di dalam atau di luar gereja punya klaim itu adalah dari Tuhan, nggak bisa membedakan ya kan? Cara membedakannya mudah saja, yaitu memang tidak ada lagi nubuatan, tidak ada lagi bahasa lidah. Kenapa? Karena siapa yang mengatakan kalau itu bahasa lidah? Siapa yang mengatakan kalau itu benar? Selama ini kan Alkitab yang sudah ada di tangan kita yang mengkonfirmasi ya, mengapprove murid-murid Yesus. Ya. Contoh, Yakobus sama Yudas, surat dalam perjanjian baru. Itu siapa yang approve, yang konfirmasi, siapa yang sahkan kalau bukan murid-murid. Nah sekarang kalau misalnya ada lagi Kang Ode merasa yakin itu suara Tuhan ya, terus kita mau sejajarkan dengan Alkitab. Berarti Alkitab tidak hanya 66, 67. Nanti ada lagi di Jogja yang Kang Ode yakin jadi 68. Kok Alkitab kita terbuka? Berarti selama ini ada 1000 lebih firman tambahan
devosi. Apa itu bang? Apa? Perenungan dari orang yang mengalami atau merasakan dia bertemu Tuhan. Bertemu Tuhan kan nggak harus atau nggak melulu kita klaim mimpi. Tapi baca Alkitab dia bertemu Tuhan nggak? Menurut saya sih bertemu Tuhan. Dia melakukan dari firman Tuhan yang langsung dari Alkitab. Nah, tapi dia merasa mimpi bertemu Tuhan. Ya menurut saya itu devosi saja. Devosi itu semacam perenungan, keyakinan pribadi saja ya, yang akhirnya dia renungkan. Tafsirannya sih? Bukan, devosi itu saat teduh Iya, kan. Nah, ketika kita devosi kita berarti saat teduh, merenungkan, Iya. terus mendapatkan sebuah impartasi yang membuat kita menjadi bisa melihat gitu, tapi bukan penglihatan yang benar Dan gitu. berlebihan yang diklaim, nah, itu suara Tuhan, itu firman Tuhan. Nah, Kalau memang itu suara Tuhan atau firman Tuhan, jujur dong, iya, siapa lagi yang mau klaim itu firman Tuhan, siapa? ayo, Kan murid-murid udah kemudian di abad pertama, terakhir Patmos tahun 96. Iya. Itu paling terakhir. Bahkan saya muridnya juga. Makanya ada kitab Wahyu. Siapa yang nulis? Yohanes. Nah, Makanya surat Yohanes siapa yang nulis? Yohanes. Karena itu tulisan langsung dari murid Yesus. Tapi tadi ada Judas, bukan Judas Iskariot ya, tapi Judas Murid Yesus. dalam Yohanes ayat 5 atau KPR 1 ayat 14 yang mengatakan di KPR saudara-saudara Yesus ini sudah bertobat. Lalu dia tulis surat kepada perantauan orang-orang pengikut Yesus yang isinya hanya 1 pasal, Yakobus yang isinya hanya 6 pasal. Kan begitu kan? iya, Kalau Kang Ode baca Markus 6 ayat 3, itu kan ada murid Tuhan Yesus. Itu kan ada saudara-saudara Tuhan Yesus, ada Joses, ada Judas, ada Simon ya, dan 2 perempuan lagi. Lalu di KPR 1 ayat 14 mereka bertobat. Lalu mereka punya tulisan-tulisan, lalu di-approve, diklaim. Siapa yang mau-approve? Rasul-rasul. iya, Dan ya, di tangan kita jadi firman Tuhan kan. iya. Nah sekarang kalau orang misalkan Kang Ode merasa yakin di sana bicara itu suara Tuhan, di sana bicara lagi mendapat mimpi dari Tuhan, siapa yang klaim kalau itu dari Tuhan langsung? Oh, iya. Berarti kalau gitu Tapi kalau di tahun 51 di era Paulus menulis surat ke Korintus, itu masih dalam proses penyusunan, ya kan? Makanya ada yang berbuat, makanya ada karunia melihat, makanya ada karunia membedakan, makanya ada karunia mimpi, makanya ada karunia itu Iya. masih dalam proses penyusunan. Iya, betul. Dan siapa yang klaim itu? Murid Yesus kan masih ada, Iya. termasuk Paulus. Iya. Paulus murid Yesus, rasul, ya murid plus rasul. Ya kalau udah rasul kan pasti murid, karena Efesus 2 ayat 20, tulisan-tulisan rasul termasuk Paulus Iya. berpegang pada Yesus sebagai batu penjuru. Baik tulisan Korintus, Roma, penjara, atau tulisan di penjara dan lain sebagainya. Dan akhirnya tersusun ada di tangan kita. Nah sekarang kalau misalnya Kang Alfa, Kang Ode, ya kan, di satu peribadatan mendengar, ya kan, dan di sebelahnya entah di atas panggung bahwa itu adalah suara firman, siapa yang klaim? Ya. Siapa yang konfirmasi? Nah, kalau kita mendaftar di salah satu medsos kan ada yang konfirmasi siapa adminnya. Oh oke, jelas, nah, begitu ya. Iya. Sekarang
kalau kita mendengar klaim-klaim itu adalah firman Tuhan, siapa yang konfirmasi? Murid-murid udah pada mati dan ada di surga. Ya, ya. Itu sebabnya Paulus bernubuat dalam 1 Korintus 13 ayat 8 sampai 10, sampai yang sempurna itu tiba. Ayat 8-nya ya, sampai 9 dan 10, sampai sempurna itu tiba. Sempurna. Artinya Alkitab udah di kanon. Betul. Dia bernubuat loh, dan tiba kan? Tibanya bukan pada waktu dia masih hidup, tibanya pada waktu sudah disusun baik perjanjian lama maupun perjanjian baru oleh bapak-bapak apostolik. Siapa tuh bapak-bapak apostolik? Setelah rasul-rasul, di situ ada Tirianus, di situ ada Origenes, itu ada Agustinus yang menyusun dan mengumpulkan. Nah, mereka udah mati juga, abadnya aja abad ketiga atau abad terakhir keempat. Lalu Kang Ode dengar lagi yang merasa sakral dan itu betul firman Allah. Siapa lagi yang susun? Iya. Bertambah dong, jadi 67, 68, 69. Bertambah gak? Bertambah. Iya, 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 iya. Ya, saya katakan itu devosi orang yang mengalami saja, seolah-olah dia merasakan sesuatu yang sifatnya khusus, begitu ya. Iya. Begitu kan. Pengalaman rohani. Lalu bagaimana membedakan itu benar atau tidak? Oh, gampang sekali. Kita ambil Alkitab kita yang sudah tersusun. Iya. Kan sudah tersusun, sudah tiba, kan sudah sempurna. Iya. Ya, ya, ya. Dengan menyingkirkan baru itu, ngapain lagi ada yang baru? Iya. Nggak puas dengan 66 kitab? Iya, betul. Begitu. Betul. Ya? Atau pengen buat surat perjanjian baru 1-2 Yogyakarta atau Sleman? Episode. Korintus kan nama daerah, Roma nama daerah, Efesus nama daerah. Pengen buat satu atau surat Sleman, surat Boyolali, ya kan? Ya. Itu sebabnya Alkitab itu satu-satunya firman Allah. Ya, ya. Kalau Alkitab salah satu firman Allah, Allah yang tidak berubah itu, kemana lagi dia akan berfirman selain kepada Alkitab yang satu-satunya firman Allah. Nah, ramalan-ramalan atau kita katakan nubuatan Ya. dalam konteks Alkitab udah nggak ada lagi. Oh. Kepentingannya coba Ya, ya, ya. apa kepentingannya? Yesus udah datang kan perjanjian baru dan dibuatkan dalam perjanjian lama. Oh, kepentingannya buat akhir zaman loh. Yesus sudah khotbah tentang akhir zaman, Matius 24, dan dia bernubuat tentang apa? Perang, kelaparan, Ya. apalagi macam-macam kan? Oh, berarti bang gini, konteksnya ramalan dan nubuatan itu sebetulnya ini yang Kang Ode tangkap nih ya. Oh, selamat datang Petra.